Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya berkat pertolongan Tuhan senantiasa melimpah bagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan tema setia beribadah. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersama datang kepadanya di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Saat ini ya Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami masing-masing dimanapun kami berada, agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan penting. Mengapa seorang Kristen perlu beribadah? Apa keuntungan bagi seorang Kristen jika melakukan ibadah? Saudara, beribadah adalah pusat dari kehidupan seorang Kristen. Kelakuan orang Kristen, perkataan, dan tindakan kasihnya kepada orang lain tergantung pada kasihnya kepada Allah. Dan kasihnya untuk Allah terlihat dalam kesungguhan dan kedalamannya dalam menyembah kepada Tuhan Allah di dalam ibadah. Saudara, Tuhan tahu dengan pasti apa yang dibutuhkan manusia. Seseorang yang benar-benar mengasihi Allah tidak dapat hidup tanpa menyembah Tuhan. Bukan sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari Dia, tetapi karena kita mengasihi Allah, kita menyenangkan hati Tuhan saat kita menyembah-Nya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 dan 24, berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, menyembah adalah tindakan bersukacita. Menyembah adalah tindakan bersukacita. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-23 dituliskan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara sekalian, orang percaya memiliki banyak hal untuk dijadikan alasan bersukacita. Oleh sebab itu ia menyanyi, ia menyembah dalam ibadah kepada Tuhan. Beribadah bukanlah suatu kesedihan, melainkan suatu perayaan kemenangan atas maut melalui karya Kristus di atas salib. Kita merayakan karya kasih Tuhan yang begitu besar atas dunia. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 dan 9 ditulis demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ia adalah Tuhan atas seluruh dunia.
Itu sebabnya semua orang harus memuji Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat pertama sampai yang kelima dituliskan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berdasarkan firman Tuhan itu, kita menjadi tahu hanya Allah sajalah yang layak menerima pujian kita. Pujian menyatakan kasih, pujian juga menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita semua tanpa terkecuali memberikan pujian yang terbaik kepada Allah Gembala kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-28 tertulis, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kita bisa mengerti dari ayat ini bahwa semua bangsa tanpa terkecuali dipanggil untuk menghormat kepada Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi di dalam ibadah, membawa suatu persembahan adalah suatu tindakan penyembahan. Saat kita mempersembahkan diri kita ke hadirat-Nya, saat kita mempersembahkan pujian kita, saat kita mempersembahkan ucapan syukur kita dan juga harta kita, semua itu merupakan tindakan penyembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang benar-benar menghormati Dia. Oleh karena itu, marilah kita semua memuji-Nya. Marilah kita semua bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kasih Allah tidak pernah gagal dan tidak berkesudahan. Saya mengundang ibu bapak saudara sekalian hari ini, marilah kita selalu setia beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menjadi penyembah yang benar. Marilah kita bertekad untuk memasyurkan namanya kepada sesama kita, bahwa Tuhan dapat diandalkan untuk masalah apapun yang menimpa umat-Nya. Mari kita naikkan semua rasa syukur itu dengan senantiasa setia beribadah. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hari ini kami boleh kembali belajar secara singkat, supaya setiap kami masing-masing setia beribadah kepada Engkau, sebab Engkau pemilik kehidupan kami, dan Alkitab mengajar memerintahkan kami untuk memuji memuliakan Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan. Berkatilah setiap pendengar dimanapun mereka berada,
agar mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Penebus, kami berdoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai bertemu pada waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.